Selamat datang di salah satu tempat paling terpencil dan spektakuler di bumi, Gunung Roraima. Sebuah keajaiban geologi yang tidak hanya membagi 3 negara Venezuela, Brasil, dan Guyana, tetapi juga memisahkan dirinya dari waktu itu sendiri. Inilah Pulau di Langit, tempat yang menginspirasi cerita fantasi dan rumah bagi ekosistem yang terperangkap dalam zaman prasejarah. Gunung Roraima adalah contoh sempurna dari formasi langka yang dikenal sebagai tepui atau gunung meja. Namun Roraima bukanlah gunung biasa. Puncaknya yang datar dan luas menjulang setinggi 2.810 meter. Dikelilingi oleh dinding tebing vertikal yang nyaris sempurna, tingginya mencapai 400 meter. Tebing inilah yang membuat puncak Roraima sangat terisolasi. Seolah-olah menjadi sebuah benteng alami yang menjaga rahasia kuno di dalamnya. Untuk memahami betapa kuno Roraima, kita harus kembali ke masa lalu yang hampir tidak terbayangkan. Batuan pasir yang membentuk gunung ini diperkirakan berusia sekitar 2 miliar tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, 2 miliar tahun. Ini menjadikannya salah satu formasi geologi tertua yang masih berdiri kokoh di planet kita. Usia dan isolasi inilah yang kemudian menciptakan sebuah dunia yang sama sekali berbeda di atas awan. Julukannya, Pulau di Langit, benar-benar pantas. Karena ketinggiannya yang ekstrem, Roraima hampir selalu diselimuti kabut tebal dan awan. Membuatnya terlihat seolah-olah sedang mengapung di atas samudera putih yang tak berujung. Pemandangan magis inilah yang sudah sejak lama menjadi sumber inspirasi bagi para seniman dan petualang. Tahukah Anda, lanskap Roraima yang menakjubkan inilah yang menjadi latar belakang utama dalam novel klasik The Lost World karya Sir Arthur Conan Doyle, serta menjadi inspirasi visual untuk film animasi populer yang mengharukan. Aap, bayangkan, sebuah dunia di atas awan, tersembunyi dari peradaban modern, persis seperti yang digambarkan dalam film-film itu. Namun, misteri terbesar Roraima sebenarnya terletak di puncaknya. Isolasi selama jutaan tahun telah memutus dunia di atas Roraima dari evolusi yang terjadi di dataran rendah. Hal ini menghasilkan sebuah ekosistem yang benar-benar unik, sebuah dunia yang terperangkap dalam waktu. Kita benar-benar sedang berada di dunia yang hilang yang sesungguhnya. Karena tanah di puncak Roraima sangat miskin nutrisi seringkali. Hanya terdiri dari bebatuan kuarsa murni, flora di sini harus beradaptasi secara radikal untuk bertahan hidup. Hasilnya adalah populasi besar tanaman karnivora. Salah satu yang paling terkenal adalah pitcher plant, atau yang kita kenal sebagai kantong semar. Tanaman ini berevolusi untuk memakan serangga demi mendapatkan nutrisi nitrogen yang tidak tersedia di tanah berbatu tempat mereka tumbuh. Di sini, tanaman menjadi predator. Kehidupan fauna di sini juga sama anehnya, seolah berasal dari dimensi lain. Salah satu penghuni yang paling ikonik adalah katak kerikil Roraima, seekor katak hitam kecil yang lucu. Apa keunikannya? Katak ini sama sekali tidak bisa melompat. Karena kondisi geografisnya yang ekstrem dan tidak adanya predator darat yang harus dihindari dengan cepat. Katak ini hanya berevolusi untuk bisa merangkak. Ini menjadikannya spesies endemik yang benar-benar spesial dan hanya bisa ditemukan di puncak dunia ini. Saat kita melangkah melintasi puncak Roraima yang datar dan luas, kita tidak akan menemukan hutan lebat seperti yang mungkin kita bayangkan. Sebaliknya, kita akan disambut oleh lanskap yang lebih mirip dengan permukaan planet lain. Medan berbatu yang terekspos angin dan hujan selama miliaran tahun telah menciptakan formasi batuan yang aneh dan sangat artistik. Batu-batu terkikis hingga menyerupai siluet-siluet unik. Mengubah setiap sudut pandang menjadi sebuah galeri seni alami yang diciptakan oleh waktu. Salah satu area yang paling menakjubkan di puncak adalah lembah kristal atau Valle de los Cristales. Sesuai namanya, area ini secara harfiah dipenuhi dengan kristal kuarsa yang berkilauan di bawah sinar matahari. Menambah nuansa surreal pada pemandangan yang sudah luar biasa ini. Selain itu, Anda akan menemukan fenomena unik yang disebut jacuzzi alami. Ini adalah kolam-kolam air kecil yang sangat jernih, terbentuk di cekungan batu, dengan dasar yang dihiasi kristal-kristal kecil. Ini adalah tempat yang sempurna untuk duduk, merenung, dan merasakan keindahan kuno dunia ini. Kemegahan Roraima semakin lengkap saat hujan turun. Dinding tebing vertikalnya yang tinggi memicu terbentuknya ratusan air terjun spektakuler secara bersamaan. Air hujan yang terkumpul di puncak yang luas tumpah langsung dari ketinggian ratusan meter menuju hutan hujan di bawahnya.
menciptakan sebuah pemandangan panorama yang tiada duanya di dunia. Gunung Roraima bukan sekadar tujuan pendakian yang menantang. Ia adalah sebuah kapsul waktu geologi, laboratorium evolusi alami yang masih aktif, dan sebuah pengingat bahwa di planet kita yang modern ini, masih ada tempat-tempat yang terasa seperti keluar dari halaman buku dongeng atau film fiksi ilmiah. Sebuah tempat di mana kita benar-benar bisa berdiri di atas awan, di atas sebuah dunia yang hilang. Terima kasih sudah menjelajahi keajaiban Gunung Roraima bersama kami. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan petualangan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.